Terus saya ceramah viral. Berarti saya nggak sesuai dengan almarhumah mak saya. Lama saya merenung. Tapi saya pikir-pikir lagi. Oh, berarti dengan viral ini aku bisa bangun pondok. Assalamualaikum. Ini Ustadz, saya ada mau nanya. Ada satu hadis nih Ustadz. Jadi insya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, kaya hati yang tersembunyi. Hadis riwayat Muslim. Terus di sini ada keterangannya Ustadz. Yang tersembunyinya itu orang yang tidak terkenal, serta menggunakan seluruh waktunya untuk beribadah dan menyibukkan diri dengan urusannya sendiri. Dari Syarah Muslim oleh Imam Nawawi. Jadi yang saya tanyakan Ustadz, di sini ketanyakan kita yang bertakwa dan kaya hati. Jadi maknanya tuh bagaimana tuh Ustadz? Kalau kita sudah dipakai Allah, hafal Quran, tinggal di pondok pesantren, tidak dikenal masyarakat, fokus mendidik anak, berarti udah dipakai Allah di situ. Ya fokus saja di situ. Itu yang paling selamat dari riya, selamat dari sum'ah, selamat dari fitnah, nggak dikejar-kejar orang waktu pilkada, tidak dikejar-kejar tamu. Fokus saja melatih anak-anak ngapal Quran. Saya sampai sekarang nggak punya kartu nama, tak ada kartu nama saya. Nggak pernah saya belajar public speaking biar supaya masyhur, biar supaya viral, nggak pernah. Nggak pernah saya atur ceramah saya. Berarti saya kan nanya ke kiai-kiai, ke habib-habib, apa yang diinginkan Allah dari saya dengan viral ini? Berarti Allah ingin kamu mengenalkan Nabi Muhammad, kata Habib. Allah ingin kamu mengenalkan Nabi Muhammad. Berarti saya harus cerita selalu tentang Nabi Muhammad. Mak saya nggak suka saya ceramah. Mak saya maunya saya jadi imam, ngajar ngaji. Terus saya ceramah viral. Berarti saya nggak sesuai dengan almarhumah mak saya. Lama saya merenung. Tapi saya pikir-pikir lagi. Oh, berarti dengan viral ini aku bisa bangun pondok. Membebaskan tanah, bangun pondok, buat endorse, berdiri Ma'had Nurul Azhar Riau, Nurul Azhar Kalimantan, bisa buat tabligh akbar, bukan untuk saya pribadi. Sehingga bisa anak-anak ngapal Quran, bisa buat anak-anak gratis. Jadi bukan berarti dengan ini lalu saya tinggalkan ini, lalu saya pergi ke hutan karena viral ini menjadi fitnah. Kalau kita sudah dipakai Allah pada makom sesuatu, pakailah makom itu untuk menolong agama Allah. Jadi nggak usah risau. Berbahagialah orang yang dikasih Allah rezeki, rezeki ilmu, rezeki hafal Quran, rezeki harta yang tidak dikenal orang. Ya nggak perlu terkenal. Tapi kalau sudah diangkat Allah Ta'ala, renungkan sejenak, ini untuk diri saya, untuk hawa nafsu, atau untuk mengenalkan. Itu perlu kita nanya ke guru, nanya ke habib. Allah membuat kamu begini supaya kamu mengenalkan Muhammad. Kenalkan tentang Muhammad. Berarti saya harus banyak cerita tentang Nabi Muhammad.
Allah membuat kau begini supaya kau ceramah, supaya orang percaya, supaya kau bisa bangun pondok sebanyak-banyaknya. Nah, kemana saya pergi? Buat tabligh akbar, buat penggalangan dana, percaya orang, peletakan batu pertama, buat pondok. Bukan pondok saya. Kalimantan buat pondok, di Sulawesi buat pondok. Ya pondok yayasan kawan-kawan, sahabat-sahabat. Itulah amal jariah kita. Nah, jadi yang tidak disukai Allah itu kita mencari sesuatu yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Terus sampai kemana? Viral, masuk TV, dikenal orang. Terus habis itu apa? Apa tujuannya? Mau apa kita? Nah, jadi ada orang yang mastur, ada orang yang masyhur. Nabi Musa dipakai Allah pada masyhur. Ya beramal dia dengan itu. Nabi Khidir dipakai Allah dengan mastur. Ya beramallah dengan masturnya itu. Saya kalau tausiah di satu daerah, ini tabligh akbarnya sama saya ini sekali. Tapi habis ini nanti kamu mesti perbaiki tahsin bacaan Quran, cari pondok-pondok, cari ustaz-ustaz, cari kiai kita yang di pondok fokus ngajar. Habis ini nanti baca kitab sifat 20, akidahnya, wujud qidam baqo, fikihnya, fikih mazhab Syafi'i, cari kiai-kiai kita yang di pondok-pondok, ngaji lagi. Jangan cukup hanya tabligh akbar. Kita udah ada posnya masing-masing. Ada yang penyerang di tengah lapang, ada yang jaga gawang, ada yang back, masing-masing. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bertanya Tuan Guru. Sebelumnya perkenalkan sama saya Burhan, asal saya dari Lombok. 2 bulan lalu Tuan Guru pernah sempat mampir di kampung saya juga untuk mengisi pengajian. Dan saat ini posisi saya sedang berada di perantauan Tuan Guru. Jadi pertanyaan saya ini sebenarnya sering saya dengar di ceramah-ceramah Tuan Guru juga di YouTube, tetapi supaya lebih lebih terjawab langsung sama Tuan Guru. Di pertanyaan saya di sini selama merantau, di perantauan di luar negeri Tuan Guru, jadi tidak pernah bisa melaksanakan sholat Jumat dikarenakan posisi masjid juga jauh sekali dari tempat saya tinggal dan saya bekerja. Demikian Tuan Guru, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat itu syaratnya muqim, mustautin, bukan musafir. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i mesti ada 40 orang. Kalau kurang dari itu nggak wajib. Nah, jadi kalau tidak cukup syarat, ya sholat zuhur. Tinggal di negeri non-muslim, masjid tidak banyak, jauh. Kalaupun datang ke masjid itu nggak ada orang, ya sholat zuhur. Tapi saya merasa berdosa, merasa beramal, merasa sudah banyak beramal, padahal belum beramal. Itu kerja setan. Merasa berdosa padahal tidak dosa, itu juga kerja setan. Jadi bagaimana caranya biar supaya kita tidak jatuh ke dalam dua ini? Berilmu. Saya merasa tidak beramal, saya merasa amal saya ini tidak ada. Tapi saya tidak merasa pada sesuatu hal yang tidak berdosa. Misalnya saya tayamum, karena kaki saya sakit, luka, saya tayamum. Saya nggak merasa berdosa, karena memang dibenarkan dalam ajaran Islam tayamum. Dan saya sholat zuhur, sering saya sholat zuhur hari Jumat. Saya musafir, dan saya nggak merasa berdosa. Merasa beramal padahal bukan amal, itu kerja setan. Merasa berdosa padahal bukan dosa, itu juga kerja setan. Saya muslim,
saya tinggal di negeri non-muslim, tidak cukup syarat sholat Jumat, maka saya sholat zuhur. Di mana letak dosanya? Ya tapi nggak enak hati Pak Ustadz. Islam ini bukan agama nggak enak hati. Dia pakai hukum, pakai dalil. Tapi nggak sholat Jumat. Man tarakal jumu'ata thalatha marratin. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan karena menyepelekan Jumat, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Masjid ada, jamaah ramai, enak-enak makan siang di restoran, duduk-duduk di kantor, nggak sholat Jumat. Itu. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya. Hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah. Husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Di rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai, insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.